Terus lanjut. Apa nih yang dijelaskan dong nih? Terus sudah perjalanan menghafalnya. iya tuh, langsung aja sekalian suka dukanya, macam-macam pengalamannya menghafal. Sukanya kan dulu, dukanya kan dulu. Nang mana hendak Suka duka spell. aja. Langsung sekalian suka dan duka. Kalau suka duka itu dari sukanya dulu lah. Yang menyenangkan dari menghafal Al-Quran itu apabila kita memiliki komunitas. Komunitas itu bukan dalam artian yang banyak lah, misalnya kumpulan ini ada, tapi ada kawan, atau berdua itu rame. Imbayan. Nah itu pas lah. Jadi bilanya ada kawannya rame. Kenapa? Karena bisa bertetapanan. Bisa kan gara-gara kita mendengarkan kawan itu, ini sekarang orang salah apa? Atau bisa juga kawan nih, nah lah di sini juga kawan, di sini pakai fa, di sini pakai wa. Ulun cek bujuran. Oh iya. Salah hurufnya ala. Serunya di situ. Oh iya beneran itu. Ada yang mau rekse. Ya kayak itu. Kawan ulun tuh memiliki arti. Terjemahan Al-Quran. Terjemahan walaupun kan sebagian Al-Quran kan ada yang isinya itu kisah. Iya. Oh Kisah. pantas Ustaz Sibzi ke tafsir karena Ya, itu. Ya, kalau malam malah kayak Sudah ada cikal bakalnya tuh lah. Jadi dulu itu kan waktu bulan puasa nih seperti ini juga nih. Abah itu 7 memutar murotal. Nah, murotalnya kebetulan juz 29. Aku masih ingat tuh yang paling suka dari juz 29 itu surah Al-Qiyamah. Kenapa? Gak tahu juga. Karena kisah. Gak tahu juga. Mungkin dari gaya bahasa kayak unik, kayak enak gitu. Sudah. Ya kalau di situ. Jadi surah favorit tuh lah Ustaz Sibzi lah. Ada juga bukan cuma itu awal. Pembuka untuk masuk ke surah-surah yang lain. Al-Qiyamah. Jadi Al-Qiyamah tuh kayak berkesan sebenarnya. Ini surah pertama yang tuh membuka ulun untuk masuk ke dalam ada ceritanya di itulah. Modelnya kayak. Walaupun dari segi arti hari kiamat ya Allah. Iya makanya itu. Makanya. Waktu itu lihat kayaknya tuh Al-Matrod. Al-Matrod kayaknya kayak Wiros ya. Wiros itu. Jadi dari situ mulai suka membaca artinya. Nah, lalu kalau bertanya surah yang favorit ulun dua. Nang pemulaan ulun suka itu, nang pertama surah Taha. Kenapa? Nabi Musa. Lawan ulun ketujuh, entah kenapa ketujuh dengan susunan bahasanya. Belum paham lagi lah masalah kayak nahu. Iya. Cuma entah kenapa kayak asik gitu lah. Baca-baca, oh iya kisahnya kayak ini nah. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Apa sih artinya? Ustaz Sibzi ini orangnya penasaran. Bagus lah. Nah, yang kedua surah Yusuf. Surah Yusuf itu karena kisah Nabi Yusuf juga. Bukan juga sih. Karena dua hal yang jadi ulun suka surah Yusuf tuh. Yang pertama karena ulun suka waktu itu ketika yang membaca itu saat Al-Ghamidi. Bagus tuh. Pakai irama. Yang dibacanya surah Yusuf itu tadi. Jadi ketika kayak benda itu juga. Yang menghayati lawan kisah itu nah. Yang kedua, waktu itu Habib Zain tuh masih hidup kan. Pada Zain tuh kan biasanya kalau istirahat tuh suka minta pijit santri di kelas tuh. Ulun kebetulan ikem ngaji. Suruh ngaji. Ya, jadi yang lain memijat, ulun disuruh sini ke muka. Ikem ngaji. Surah surah Yusuf. Nah dari situ kenapa surah Yusuf? Karena surah Yusuf itu bisa menghilangkan kesedihan gitu. Gitu. Fungsinya tuh lah. Jadi perjalanan Al-Quran itu dimulai dari situ. Supaya iya kan ketika iya kan asik seperti itu. Ketika kita membuka sesuatu yang baru, iya bener gitu. Nah, di situ ramai jadinya sukanya di situ. Tapi kan kada semua orang kayak Ustaz Sibzi ini kan penasaran tadi. Ada setiap orang penasaran. Kemudian kalau dukanya itu ulun menemukan paling tidak untuk penghafal Al-Quran itu 3 kali ada duka. 3 kali. Apa aja tuh? Nah, duka yang pertama adalah ketika dia mulai menghafal. Berat kah? Berat. Pikirkan. Kitab yang ukurannya 2 jari. Dihafal. Kalau kita mikir tuh nomor HP hiji bunuh diingat. Iya. Apalagi yang kalau lah 30 juz itu. Inilah 2 jari nah. Inilah dihafal.
apalagi belum pernah menghafal sebelumnya. Iya. Menghafal langsung disuruhnya alif lam mim. Banyak nang di situ nang harus sanggup. Sudah memikirkan beratnya benar Ya. dulu. Ya, makanya Dilihat kayak di bunuk-bunuk kan habis satu tuh. Di bunuk-bunuk habis tuh kayaknya ada nang set ulun izin pindah sekolah. Kenapa ulun kada tahan? Iya, orang Itu rancak benar itu. Ujian pertama yang terjadi untuk menghafal Al-Quran di situ. Iya. Nah, tapi itu bisa disiasati. Ini langsung kan ya dengan teks. Bisa. Kita lah sambil aja jadi sekalian Sambil jalan. Iya. Jadi, yang ujian pertama ini lah bagusnya itu pemanasan. Kayak apa pemanasannya? Pemanasannya itu mulai menghafal ayat yang dulu. Jadi Makanya maksudnya juz dianjurkan 30 walaupun kada sejus 30-an, artinya coba-coba di situ ayat-ayat pendek dulu. Nah, kenapa? Karena ayat pendek ini melatih ini dulu, melatih ingatan. Amun langsung disuruh nang panjang, Iya. nah, Ada ingat tahunnya. coba kita kalau kita analogikan, kita hendak lari olahraga, tujuan buka. Seandainya kita kada pemanasan apa yang terjadi? Iya. Sakit ya Allah. Kram segala macam. Jantungnya mau kada ketahanan. Lanjut karena langsung. Sampai jangan diibaratkan manusia jantung kada bocap. Ayo, ikam kah bemendak? Aku kah yang bemendak? Iya. Lagi ngomong Iya. Bertahan lagi lah. Nah, itu belum apa. Namun dikira tiba-tiba nangane. Yang ayat panjang. Jadi mumet. Ya melihat gin asal mengolet. Iya. Ini mencoba. Iya. Jadi menghafal itu dimulai dari nang ayat pendek. Kenapa? Secara psikologi. Iya. Banyak ilmunya nih. Secara psikologi manusia itu biasanya termotivasi setelah keberhasilan. Betul. Lagi ya kalau berhasil lagi ya. Berhasil nih mahafal yang ini lagi tambahin. Biasa seperti itu walaupun ada juga karena juga ini termotivasi ada juga. Iya, Secara macam-macam umum sih. Dulu bilanya sukses dia termotivasi. Makin sukses. Ya sukses mahafal aduh apa? Iya. Terus lagi Ada akhir. sesuatu Terus yang lagi. kebanggaan tuh hafal ya. Jadi dari situnya sudah semangat. Iya. Semangat akhirnya dia siap untuk menghadapi di satu. Jadi pemanasan maksudnya mau memupuk semangat dulu. Ya. Jadi bagus ya lo untuk apa anak pemula itu dulu memang akan dulu ke situ. Suara-suara pendek dulu. Itu yang pertama karena memangnya mudah dihafal. Iya. Yang kedua latihan psikologinya terbiasa mentalnya terbiasa menghafal. Yang ketiga ini kalau dipakai. Iya. Ya kalau seandainya jadi imam jadi sembah. Betul. Minimal bisa diri pribadi. Ya. Itu ujian yang pertama. Iya. Sebagian orang gugur di sini. Betul, di langkah awalnya inilah. Di langkah awal ini Menyerah dulu. Bukan sampai bukan ada sanggup untuk itu. Iya, sudah berucap. Jadi di sini udah tahan. Iya, kayak itu. Dibakar ucap ini. Amun nikam itu nyaman aku kadang sanggup. Iya. Ada tahu. Udah yakin dengan diri sendiri lah. Ada tahu pak kawannya menghafal seayat sehari ada tahu. Tahunnya ikam 30 juz lih mampu. Iya. Ada tahun yang tiap hari seayat. Perjuangan. Sudah Pak, sudah melihatnya nih sudah di sukses di 30 juz. Baru naik paling tinggi dulu nak. Nah, ikam tinggi bener kan lah. Iya. Tunggu di kita naik. Iya, prosesnya. Itu banyak lah. Jadi akhirnya ada tahan. Makanya ulun kalau santri itulah bucap pusat ulun ada kau menambah. Ya. Ada kawan naik juz 2, ada apa sih ulan? Langgarin bisa tuh. Jangan dikerasi juz 2 daripada mengorbankan juz 1 untuk naik juz 2, akhirnya juz 1 pada dapat juz 2 itu. Karena kan psikologinya sudah mentalnya sudah nih. Don lagi ini. Juz 1 aja ada lancar juz 2. Iya. Di sini udah. Ya. Jadi lebih aja ada apa diulangi 2 kali 3 kali kan Bapak sampainya lancar, sampainya siap nyar maju. Nyar naik. Itu ujian yang pertama. Iya. Setelah ulun alhamdulillah ujian pertama tuh ada ketemu. Ketemu ya kenapa? Karena ulun sudah menghafalnya 10. Iya. Yang anak lomba tadi lah. Jadi, ketika ulun ke juz 1 ya mental ulun ini sudah beradaptasi. Kemudian ada ujian yang kedua. Ujian kedua itu biasanya ketika perjalanan menghafal sudah sekitar 30, 40 atau 50%. Tengah-tengah. Apa ujian kedua? Ketika menemukan ayat-ayat mutasyabihat. Iya. Nah, itu pondok ini lah. Rancak mana itu? Iya. Paling sulit di saat ulun menghafal 2 juz. Yang pertama juz 11, yang kedua juz 14.
Yang lain wala-wala merelepan atau kali lipat. Iya. Kenapa tulisan ulun juz 11 lawan juz 14 itu susah? An-Nahl. An-Nahl itu paling susah. An-Nahl paling susah, lawan Yunus paling susah. Karena di Susah, situ banyak ayat musasabihat tadi kah? Lihat banyak. Sampai lu tuh Kan kayak kata-katanya tuh lah, Toge. kenapa kamu ingat sudah berapa kali dibaca-baca kamu ingat? Oh berarti Ustadz Hibzi pernah mengalami hal-hal yang kayak itu juga? Pernah, Kalau Sujanti pernah lah kayak itu? Pernah benar. Oh. Sampai yang jadi tadi hendak menyerah apa? Iya. Karena tetamu yang kayak di tadi. sana tuh asa susah tuh. Tapi biasa. Tapi alhamdulillah karena yang kayak Jessidin termotivasi berhasil aku hendak hadiah. Iya. Ada merasa tuh sampai Pak. Tapi ujian kedua ini kalau dibanding ujian pertama Lebih ringan kah? bukan lebih ringan, tapi lebih sedikit orang yang mundur. Di fase kedua nih. Di fase kedua ini ujiannya lebih berat, tapi nang mundur lebih sedikit. Unik kalau nang padahal nang pertama ada terlalu berat, tapi banyak nang mundur. Ini kada hendak bercabur. Hendak bercabur. Iya. Sedangkan ujian keduanya lebih berat, tapi banyak orang kada mundur. Kenapa? Ini sudah cabur. Nang pertama, ini kau dimotivasi. Iya. Kau dimotivasi. Karena udah terlewati yang itu tadi lah. Iya. Namun nang pertama, ini kada kau dimotivasi, ya apa? Namun kada ada perintah latihan. Belum mencoba karena belum ada. Nah, itu dulu nang santai dulu, menghafalnya nang pendek-pendek. Latihan kan. Nah, nang kedua nih, nang sudah bisa dimotivasi. Nah, akan tetapi kenapa Allah menyebutnya berat? Bila kada dihadapi, ini akan mengakibatkan hafalan cacat. Ini melihat banyak di penghafal Al-Quran. Cacatnya? Ada lancar. Oh. Kenapa kada lancar? Karena ini sadar, juz 11 ngalih. Dah, aku lompat juz 12. Oh iya. Kayaknya juz 11 aku ulangi biasa. Asal setor aja dulu. Jadi yang model kayak disepelekan. Bisa balikannya, ini kada tuh ibaratnya lo Nangali berdudi gitu lah. Maliyongi masalah. Ada hendak menghadapi masalah. Betul. Nah, jadi akhirnya misalnya juhur ketika sudah disepelekan gitu, sampai juz akhir. Karena kada dihadapi tadi. 11 kamu kada bujul-julon aku, itu salah jur. Nah, jadi memang itu harus dihadapi. Jadi jangan diliung, jangan disepelekan, jangan dikainakan. Sangat bagi ulun pantangan biasa ulun nih. Untuk santri-santri ulun naik bilanya belum lancar 1 juz yang sudah dihafalnya. Boleh nih ulun. Ini sudah menghafal 5 juz. Ulun set naik juz 6 boleh tes dulu. Yang 5 juz. Amun kada lancar berarti murajaahnya dulu. Pantangan biasa ulun. Kenapa? Karena bila dikarasi hafalannya itu mangkal. Cacat tadilah. Cacat ya tenanya. Ya itulah. Apalagi sudah banyak nih 20 udah nang kada lancar juz 11. Memikirkan nang 11 juz kayak apa? Nang sebutin ini kayak apa pulang? Kayak itu. Ada terbaik, kada apa? Kada. Iya. Tapi banyak orang kada mundur. Iya. Biasanya terus saja. Bahkan orang semangat di situ hendak apalagi yang mengejar target. Target ya. Hendak apa bertahun target. Nih, jadi biar lalu aja dulu, lanjut aja dulu. Karena gak sama merajaah. Dibuliki biasa. Termasuk ulun di situ. Waktu ulun merasa salah. Adalah kalau prinsip ulun ada kawa kayak itu. Membaiki berdidik ada kawan juga. Iya. Jadi ini terkait tips lah. Macam nang ulun pandangan untuk dusun ulun nih. Yang pertama, hal yang belajar tajwid. Yang kedua, kada hafal membaiki nang kada lancar. Pandangan dusun ulun. Kenapa? Bila orang salah tajwid, luar ngalih membaiki. Iya. Sudah hafal tulah salah tajwid. Iya. Sudah mulai kayak tertanam kayak itu bacaannya. Sama itu juga orang-orang yang sudah menghafal tadinya salah bacaannya, ngalih membaiki kan. Kecuali orangnya sendiri hafal bersemangat membaiki itu kawa dangkal orangnya. Iya. Kawa aja bukan berarti mustahil tapi berat. Iya. Jadi lebih baik kita bertahan memujuri masalah ini kalau maju. Kalau ulun pribadi lah misalnya menghafal Al-Quran itu ada harus bertarget misalnya harus 2 tahun 3 tahun 4 tahun kan apa-apa. Yang penting kualitas di atas kualitas. Tapi kayaknya kita beri lah kita kisahkan lah kayak apa tipsnya untuk menghafal bertahun. Iya. Kemudian yang terakhir, ujian terakhir itu adalah ujian ketika para kontrol.
Nang para tuntong ini 2 macam. Artinya udah 20 ke atas. 27, 28 ini 2 macam gitu. Jadi nang pertama ada kegiatan di luar, kawin, begawi. Itu hakon mematahkan semangat. Padahal pernah tuntung nih udah. Dikit banget. Iya. Lu kawan sudah. Iya. Oh, berarti pengalaman Ustadz Yusuf satrinya banyak kayak itu kah? Bukan seperti itu Bang lah, emang mungkin nang bekerja nang ada nah. Begawi atau pindah sekolah. Anak nyambung ke sini, sudah anak nyambung ke sini. Ternyata ada masalah Bang, jadi gimana ngapalnya nah? 20 lebih hafalannya. Iya, sayang. Udah tahu lagi sayang benar kok. Iya. Yang kedua, ini handak lapas atap. Contohnya kayak ini, anggaplah ulang hafalan 27. 27 segi jualan nih. Iya. 3 juz lah lawan 30. Tapi tenggat untuk wisuda sebulan. Ada deadline. Nah, mengejar. Dalam sebulan tuh lah 2 juz, 3 juz. Itu enak kada matang. 2 juz tambahan tuh kada matang. 27-nya terbang kalai. Karena ada tempura jahe. Mengejar ziadahnya. Pengalaman ulun sedahay. Yang tadi tahun 2020 tuh sih pada anak dadetang hafal kalau juz 22 waktu itu ingat setoran juz 22. Oh, masih ada 8 juz lagi. Kayak apa nih? Bulan Desember kawin. Harus tuntung sebelum bulan Desember. Oh, maka tuh sudah ada tanggal, sudah ada bulan. Kan ini sudah Ustazah, ulun hendak setoran online ontian lah kan nah. Mengajar itu tadi. Jadi ada tuh asal sudah hafal sehalaman setor. Jadi mengajar setorannya, murajaahnya terbengkalai. Ya hendak deadline kawin tipang. Iya. jadi lah kalau bisa tuh lah menghafal Quran tuh lagi belum keluarga. Lagi masih usia-usia nang produktif lah ibaratnya. Kira-kira kayak ulun nih, kayaknya laki hafal, kayak nambah kawin loh, hafal sekalinya mungkin sudah kesibukan realitanya lah. Iya. Jadi bagus banget tuh waktu masih umur yang sekolah. Santri-santri iya benar. Dok nih untung benar perhatian memikirkan mencari duit kan. Betul, tinggal makan depan. Menghafal aja, tugasnya menghafal. Mengaji banget. Iya. Jangan guring aja. Iya. Jadi ada kesempatan mondok di pondok tahfiz itu apalagi di usia-usia manfaatkan sebaik-baiknya. Tuntuakan sampai 30 juz. Pengalamannya lo buan pian berdua kayak udah memang sudah matang. Kayak ulun yang pengalaman yang kayak iya terasai yang di akhir yang nomor 3 tadi. Solusinya kayak apa? Solusinya ya bersabar aja. Kalau ada deadline kayak itu kayak apa? Ada deadline. Jadi sebenarnya kalau ide apa tuh kalau ulun harusnya dikejar itu kan biar aja 28 tapi dengan lancar. Iya, berarti duanya tuh aja menambah aja bukan berarti mbak sudah kawin mbak sudah ada kawan lagi menghafal. Iya. Nah, kayaknya kalinya khawatirnya kayaknya nang mau ulangi ini nya uler ini sudah maaf lah ulun ada melihat orang itu nang disetorakannya justru lancar. Jadi julun nang kada lancar kada disetor. Lancar bisa torakan bener dilancarin nang bisa torakan nang dilancar. Iya. Guru. Sudah lancar kita perbaikan. Mumtaz. Dia berjualan nang dilancarin nah kayak pakainya guru memberi saran. Iya. Jadi ketahuan anunya di mana, kendalanya kayak apa ya Allah. Analoginya kan guru itu kan kayak bengkel. Nah, namun kita tulah kadang pun menampilkan di mana salahnya. Di mana penyakitnya? Membaiki. Di motor adalah bagi kan apa maksudnya? Tahu? Kayak apa membaiki? Maksudnya kah kada mau hidup? Baik. Bapak kenapa? Banyak kempes? Kada juga? Bapak kenapa jurang? Kayak apa kamu membaiki? Nah, jadi begitu saja sebenarnya. Iya. Jangan dipendam. Itu bisa guru mana? Oh kayak ini. Itulah berarti kalau bisa menghafal Quran itu harus ada guru. Itu merupakan kaidah utama ya. Iya, poin pertamanya benar tuh harus berguru, jangan menghafalnya menghafal mandiri tapi jadi ada 2 pedang sebenarnya yang diperlukan seorang menghafal Al-Qur'an itu. Yang pertama itu as-sam'u mendengar, yang kedua at-tasmi
menyetor, mendengarkan. Jadi asamu itu Memperdengarkan. Asamu tuh mendengar aja misalnya dia mendengarkan MP3 murotal, dia mendengarkan kawan membaca, atau mendengarkan guru membaca. Itu dulu. Itu pedang pertama. Itu apa nang di itu nang pertama ini bisa mengetahui kayak apa tempo bacaan. Guruku kayak itu tempo. Ya, kalau belajar dari guru. dari situ. Yang kedua ini bisa mengambil irama. Lagunya. Iya, kayak itu nah. Dengarkan sekarang kita ketujuh nih. Nah. Iya. Yang kedua, sudah mendengarkan, menghafal, yang ketiga tasmeh, memperdengarkan hafalannya. Ya, baik itu kepada kawan atau kepada guru. Ya. Itu dua itu kada mau terpisah. Kada kawa sebutin aja. Karena ya tadi kalau mendengarkan, kalau kita kada kawa setoran, kada kawa menghafal, dengarkan beda. Iya. Nah, kan bisa kan adanya awaran bener hari ini nah. Menghafal kada kawa, setoran kada kawa, buka murotal, dengarkan. Minimal itulah. Ya, itu dua pedang utama itu. Iya. Kalau sampai kada ada bisi itu, wah, apalagi bisa kurang lancar jadinya. Itu tadi suka dukanya sekalian dan tipsnya. Ada lagi dah tips untuk apa tadi? Untuk menghafal Al-Quran baik yang pemula, yang tadi anak dibahas apa tadi? Menghafal Al-Quran tapi sambil mengisi kegiatan kayak sekolahnya sekolah umum. Ya mungkin kuliah atau begawi tadi. Ya, itu sebenarnya bukan hal yang mustahil, bisa dikerjakan. Yang pertama kita tentu harus berisi yang namanya komitmen. Komitmen dulu lah. Ya. Jadi istilahnya itu adalah sama niat. Niat itu yang pertama kan urutannya kan niat. Kalau ulun boleh merutakanlah niat, tajwid. Iya. Itu pertama benar niat nomor 1. Yang kedua tajwid nomor 2. Iya, jadi bujurakan bacaannya dulu. Menghafal Quran belum bisa tajwid. Jadi artinya sebelum menghafal Quran tuh belajar tajwid. Iya, tahsin dulu. Jangan berude. Iya. Pernah mendengar di sebuah pondok di sini juga kan kayak apa sistem hafalnya? Di sini aja maksudnya kami 3 tahun menghafal, 2 tahun belajar tajwid. Jadi maksudnya berdudi belajar tajwidnya? Iya. Iya, juga. Cuma kada mau koreksi bang. Iya. Cuma jangan sekadar bertanya aja. 3 tahun menghafal. 4 tahun terakhir belajar tajwid. Ada balik lah ini mas. Iya. Harusnya di tahun awal tuh tajwid dulu. Iya. Oh jadi ini terbalik. Hafal dulu, baru memunculkan tajwid. Ya apa caranya lah? Bingung. Yang sudah berikit yang salah nggak? Nah betul itu ngajar Ustaz tadi berat memperbaikinya bilangnya tajwidnya kada. Terus tipsnya tadi yang tadi lah. Nah ini untuk orang-orang yang bekerja itu harus bisa membuat tahdid. Apa itu? Tahdid itu adalah pembatasan waktu. Jadi ini unik lah karena ulun menggunakan istilah bahasa Arab nih. Iya. Ya kalau ulun ada menulis sebuah qasidah tips menghafal. Jadi di antara bait itu kan hadid liwaqtika hazzan. Las tatamla'uhu ghairul qira'ati wat tasmi'i mubtahila. Artinya kan batasi waktumu. Yang di waktu itu engkau tidak mengisinya kecuali dengan membaca atau menyetor. Itulah nah ulun tuliskannya adalah hadisnya. Kenapa ulun menggunakan hadis itu? Karena di situ maknanya ada makna pembaruan dan makna terus menerus. Iya. Di dalam Istiqomah. Ini pendekatannya bahasa. Iya. Ini pembahasan tentang bahasa Arab nih. Yang pertama tadi ada apa tadi? Hadis itu memiliki makna yang pertama terus menerus atau lah kita balik terus menerus artinya yang namanya pembagian waktu itu berlaku setiap hari. Jangan kayak 7 hari dipakai apa tadi yang sudah diatur tadi waktunya. Tapi kena sehari kena, aduh, auran nah hari ini. Itulah. Bila sudah mulai yang kena karena auran, target ya, misalnya kan kita target sudah nih, subuh misalnya, apa setengah jam. Ternyata nih ada auran. Berarti itu maksudnya istiqomah kayak itu kah? Nah itu dulu, ini mana pertama? Mana pertama itu terus menerus. Artinya pembagian waktu itu dilaksanakan terus menerus. Tapi dalam kalimat itu ada arti pembaruan juga. Artinya sebenarnya pembagian waktu ini ada baku. Kalau ternyata memang kita kada kawa, kita fleksibel, pindah. Pindah waktunya. Nah, hendak ulun sampaikan adalah
boleh aja berpindah waktunya, akan tetapi waktunya jangan dikurangi. Oh, ya harus Batasannya kursinya sama. Ya, Iya. waktunya kan masalah misalnya sebelum subuh. Ada kalau sampai subuh tadi. Kawa, itu ya papang kawa cari yang kosong. Ah, Sebelum zuhur ada waktu kosong karena istirahat jam 11 misal. Ah. Kan di situ karena kawa juga cari lagi urut dalam satu hari itu. Biasanya ada aja, Ya. walaupun kadang kita ada melihat sadar oh, Sahur terus. sahur. Iya. Ya kadang sahur tuh di kepala kita aja. Iya. Padahal ada ranah aja ini. Ada ranah. Iya. Ayo pulang yuk. Nah, sahur yuk, sahur bisa kita sahur. Memikirkan. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau sudah boleh itu, nah bila sudah kawa itu dan konsisten, insya Allahnya kawa menggunakan. Kenapa? Modal pertamanya sudah ada, nya kawa bagi waktu. Iya. Nang sekolah, nang kuliah kawa kita. Nah, misalnya karena hari ini perkuliahan sawat di jam 7, ya sudah kita siap-siap hendak di mana nang ada nang waktu. Habis kuliah mungkin. Yang dikurangi. Iya. Porsinya tuh Kadangnya tuh kan sama ya kalau bulan pustaka rajin. Banyak. Lebihnya Bila rajin. Ada sama sekali. Iya. mut-mutan itu kemudian. Itu tipsnya lah. Jadi pertama menghafal Quran tuh ada kalau mut-mutan lah. Iya. Harus konsisten. Harus ada batasan. ada waktu. Target sendiri untuk Al-Quran. Nah kan ibaratnya tuh ketika malas pun menghafal nah itu nah dipaksa. dipaksa. Nah itu. Kemudian yang kedua tentu kita harus menjadi komunitas. Iya, imbayan tadi lah. Nah kawan itu penting. Kawan itu penting karena secara psikologi perbuatan kawan itu menular. Banyak kan maksudnya kan amun kita berkawan ya lawan pedagang. Iya. Mesti tak obat haram ya. Tapi kebalikannya menurang nang apa aja? Pandai besi. Pandai besi obat hilang. Iya. Itu kan artinya ya ada juga lah obat-obat ya itu nah. Tapi ada. Nah, kayak pengaruh kawan. jadi kawan ini kan cari juga. Mau kawan mau bilangnya tiap datang kita nongkrong yo. Nah, ini patut dia. Oh berarti cari circle-nya yang circle-nya. Yang sama lah ibaratnya sama-sama penghafal Al-Quran. Bisa aja bakawan yang kayak itu, tapi kita bisa memfilter. Kitanya pulang lah. Kita berani. Kita nih kan di tahun 4 tahun kita berani minta maaf lah. Ini jadwalnya 30 menit menghafal. Membuat nongkrong, ayo tapi adanya 30 menit. Harus berani kayak itu. Kebanyakan kita kan prioritas kita sendiri lah. Kebanyakan kan ada. Iya. Karena pulang secara psikologi. Atau Nongkrong itu rame, menghafal itu ada rame. Iya. Betul sekali ya. Itu Iya. rasa kali nyaman non kawan. Iya kayak zaman Nah. jadi jangan ditolak. Jadi macam alasan. Iya, apalagi dijanji di traktir. Ya. Membenarkan itu. Tapi ya itulah kalau mau menghafal, kalau mendapatkan Al-Quran, tadi kan sudah dikisahkan kalau Al-Quran itu kan luar biasa nih manfaatnya. Iya, dunia di dalam genggaman tadi. Bila kita hendak mendapatkan yang seperti itu, ini hukum ekonomi belum nih? Iya. Ilmu ekonomi belum. Oh iya, kan Bapak. Bagus nih, manfaatnya banyak. Bila kita hendak menukar barang yang bagus, apa yang harus kita lakukan? Apa? Nyata keluar ini yang banyak. Iya, ada kualitas, ada harga. Ketika kamu ingin mendapatkan sesuatu yang besar, kamu harus ya berkorban. Ya kalau ketika kamu ingin mendapatkan sesuatu yang besar, pengorbanannya besar juga. Oh ya, jadi imbang. Imbang. Ada mau kong aku hendak kayak itu aja cuma populer pun kayak itu. Iya. Kayak itu harus ada sesuatu yang dikorbankan, maksudnya pengorbanannya harus besar juga untuk mendapatkan itu. Pertamanya adalah dalam menghafal Al-Quran itu pengorbanan adalah waktu. Oh iya benar. Waktu itu. Menyediakan waktu untuk. Menyediakan waktu itu pengorbanan yang itulah. Iya. Yang kedua kawan. Ya di awal-awal mungkin Hawaii. Makanya diulang untuk supaya ke Hawaii kayak apa? Cari nang provinsi. Itu bilangnya datang bilang tuh mesti pemesannya kan jauh-jauh kayak itu. Iya. Ada aja anak senang-senang boleh tapi target selesaikan dulu. Punya keberanian seperti itu, punya lingkungan komunitas yang seperti itu, insya Allah. Jadi kitanya juga harus memfilter. Ya, lawan dari kawan. Itu dari pribadi orangnya, lawan dari lingkungan. Iya. Nah, kemudian ada lagi nih, amun dari teknik, teknik ulang lah, ini teknik menghafal nih macam-macam. Yang pertama, seperti yang lo sampaikan tadi, menghafal itu mulai dari yang mudah.
Iya. Jangan dikarasi yang banyak. Jadi ulun pertama menghafal itu sehari 3 ayat. Sehari 3 ayat untuk menang 10 loh. Iya. Dan itu ulun lanjutkan sampai ke juz 1, tuntung juz 1 masih 3 ayat. Tuntung juz 1 masih 3 ayat kayak itu. Nah, lalu setelah itu bertambah 4, 5 dan seterusnya. Nah, sampai mana batas kita? Misalnya kita kawa ke halaman sehari. Nah, jangan dikarasi lebih. Iya. Itu dari Konsisten lah, dari teknik lah, konsisten gitu, konsisten lo tuh dari teknik. Nah, kemudian bilanya ternyata besok belum lancar itu aja. Jangan naik dulu. Merajahi yang itu aja dulu. Nah, ini berbenturan Bang. Lun secara apalah dari ulun pribadi kayak itu tentang menghafal nang ayat maju ayat sator berbalik pulang ke iya. maju pulang saya tuh sangat menentang. Jadi nang ideal bisa ulun itu tunuakan dulu halaman. Besok tuh sator lancarakan dulu lah. Ya, karena pulang lah. Al-Quran itu kalau dalam ilmu tafsir pulang. Ada yang namanya korelasi. Ada yang namanya keterikatan antar ayat. Kalau kita setor ayat di mana ikatan itu? Betul. Kenapa pakai ini sambungannya? Aku sambungannya banyak perlu ketemu kayak ini. Beri soal baca mulai ini, membacakan awalnya. Kalau nyambung lancar sampai habis ayat. Iya. Atau ayat berikutnya ini. Dipadahkan mulannya dapat pulang. Ingat pulang. Karena setor saya tadi itu ya, setor ayat. Merangkainya tuh nah. Kayak gelenggat satunya sebuting. Kada jadi tali. Iya. Itu masalahnya. Aturannya harus disambung-sambung. Ya, itu. Dari segi teknik pulang takrir itu mengulang tuh memang wajib banget bertahan seperti mengulang itu. Nah, masalah teknik ini biasanya adalah tiap orang itu beda-beda kenyamanan. Iya. Masih sama ya kalau ada yang tekniknya ini lebih dekat audio. Yang bilanya menghafal tuh audio, mesti harus mendengarkan dulu. Auditori ya kalau. Ada juga orang menghafal tuh visual. Nah, bilanya visual ini ia harus menggunakan Al-Quran yang sama. Satu mushaf, satu gaya. Ada kawa jangan berubah-ubah. Rawat ganti-ganti. Ya. Ganti-ganti. Nah, misalnya dari awal sampai tuntung. Ya, Al-Quran 10 lembar ya. Kemudian tiba-tiba pindah 9 lembar. Pindah pulang ke 8 lembar ini berbahaya. Kacau. Bahkan yang 10 lembar itu kan lain-lain dia bahannya kayak kan visualnya kayak kita membayangkan andakannya. Iya. Kan tuh walaupun 10 lembar cuma asal lain dia tuh Lalu apa ya warnanya ya? Jadi kasusnya konsisten aja. Pernah ketemu nang itu masalahnya. Waktu TCMPK. Ulun Iya. Pengalaman kawan. Jadi soal ini mudah karena terletak di tengah. Di tengah halaman, halaman itu nah. Entah kenapa kawan ini nyambung. Oh iya, ada dapat nyambung. Jadi kan tontong itu ditanggung oleh yang pelatihnya. Ya. Kenapa mana nih? Yang maksud aja di Quran ulun. Ini anaknya pujuk. Berarti beda. Jadi pojoknya membeli ke sebelah nih. Ada dapat ya. Sambungannya apa? Gitu. Apa membeli itu nah. Iya. Itu karena tadi apa? Alih-alih Quran. Visual itu. Karena alih Quran kah faktornya? Ya, itu dia karena alih. Ada satu sampai tuntung tadi. Ulun itu di satu ulun bermasalah di satu ketika itu. Karena alih Quran. Ulun pertama menghafal Quran standar Indonesia. 9 lembar. Ada pakai pojok. Iya. Pakai pojok berpindah ke Quran hafalan karena kan sudah sudah serius hafalnya. Anak basilah ngapal Quran nang 10 lahir sekalinya. Iya, jelas lah 9 ke 10 ya kan pembagian anunya ya kalau sedikit dan banyaknya berpengaruh bukan dari segi hafalan tapi dari segi pemotongan. Susah jadinya kayak itu nah. Iya. Apalagi misalnya kayak sembahyang tarawih. Habisnya di mana ayat ini nah? Yang 9 lembar tuh ada di ujung halaman. Jadi ada yang auditorinya, ada yang visual. Kalau menang melihatnya jangan berpindah Quran. Menang visual itu usahakan kayaknya belajar irama. Nah jadi sebutin tips menghafalnya, mau kau beli irama.
Langsung dari awal menghafalkan maksudnya? Langsung dari awal menghafal. Ulun sebutnya memang belum kawat terlaksana atau dan ulun melihat pondok kita belum ada melaksanakan itu. Apa yaitu satu pondok itu memiliki satu irama khas. Iya. Itu ulun dulu kebun kawak ini nah. Misalnya pondok pesantren Minhajul Abidin. Tahfiznya tuh misalnya berutaan, kita ambil ras berutaan. Ras berutaan. Iya. Ada standarnya itu. Iya. Setoran itu. Itu. Cuma bilangnya bisa nang lain, silakan. Cuma harus dikuasai pertama ya itu. Misalnya di sini Jarkah, dia ramai nih. Belum ketemu di sini. Belum ketemu kayak Di itu. Jawa banyak lah. Mungkin di Jawa udah ada lah. Membaca sama-sama tuh persis. Iya, lagunya sama. Bahkan wakafnya sama. Standarnya. Kita sudah sama pengwakaf sudah. Al-Quran kita sama Al-Quran. Al-Quran hafal sama. Cuma maksudnya dari santriwati yang menghafal tuh sama semuanya. Belum ada juga. Iya, khususnya itu ayat yang panjang ya. Iya. Panjang di mana memotong. Pemotongan. Pakai irama tuh bagus juga. Itu membantu hafalan. Supaya memungkinkan hafalan. Kemudian pun membaca itu benar. Supaya telinga mendengar. Karena Jangan berbisik berarti lah. hafal itu adalah penggabungan semua indera kecuali hidung gitu aja. Iya. Berarti mulut, Tangan mata, mengikuti. Mata melihat. Muntuk membaca. Iya, telinga mendengar. Hati merasakan. Itu nang dia menghafal kemana. Jangan Iya, jangan berbisik tadi. sama merjahin bagusnya benyareng. Jangan nang begimit kata itu terlambat sedikit. Lancarnya terlambat sedikit. Nah, ini sebutin Bang lah kalau di MTQ itu termasuk suka duka ulun adalah di irama. Ulun menemukan jati diri itu bertahun-tahun aja ketemu. Irama yang pas. Irama yang pas tuh. Kesan seorang. Kalau sudah antik itu juga. Irama dari segi irama menemukan jati diri kayak seperti tadi kada. Dari segi irama tidak aman aja. Aman aja. Ulun bahan ulun nyamannya nahwa. Oh iya, ada tilawahnya ya Allah. Kalau ulun loncat 1 juz. Iya ke 10 juz. Ada pengalaman irama. Jadi ganti mulai dari 2010 tuh disuruh ras aja. Ras. Nah, kayak apa ras nilai? Iya. Ayo coba lah. Itu aja kalau lah. Itu pindah lagi. Sebenarnya 2014 tuh nahwan. Soalnya sumbang. Kalau sumbang gila-gila. Kayak apa caranya supaya kalau sumbang ya? 2015 sobat. Data aja lah. Kalau ada punya data aja. Iramanya. Ternyata lapah ya lu lapah. Pambihannya ya. Akhirnya dapat 2016 belum lah. 2015 itu belum sabar, sebenarnya 2016 sabar. Itu 2018 hanya dapat anyaman ini. Lagu apa tuh? Lagu Ayub, saya Ayub. Oh iya. Itu yang cocok. Itu yang cocok. Berarti setiap orang sebenarnya beda-beda ya kala. Ada kawas disamakan. Kan tadi ulun kalau bisa ada pang nang itu. Iya. Paling nyaman kan ras paling biasa benar nyaman itu bang suka duka yang tinggi. Iya sekalian sakit hati ketika pelatih adalah itu ngucap rame pang jadi nah jakannya misal nang 1 juz dia lagu BT, nang 5 juz lagu Jiharkah, nang 10 juz lagu Hijaz, nang 20 lagu Soba, nang 30 ini misalnya lagu apa lagi belum? Nahwan, nang tafsir lagu Sikah. Mau sorong pas itu apa tafsir 30 juz 30 lupa nah Pak udah menguasai lagu yang dikandaki oleh pelatih. Lagu apa? Tahu. Iya. Itu duka emang lah duka. Iya. Kurang menyenangkan ya ala. Karena juga yang itu dukanya itu beltetet ya apa hilang buram. Iya. Tapi secara garis besar MTQ itu banyak sukanya daripada dukanya mungkin lah. Banyak sukanya. Tapi ada yang antara bisa disebut suka, bisa disebut duka. Kenapa? Nah, kenapa? Karena dari ini ulun belajar sesuatu, tapi dari itu juga ulun merasakan kekalahan. Oh iya? Apa tuh? Spesifiknya apa? Jadi kayak ini, ulun 2014 itu di Kepulauan Riau nih. Oh di nasional nih? Nasional nih. Gering. Oh, waktu hendak tampil? Ya, betul itu. Jadi napas ulunnya kita panjang. Tampil ulun 30 juz. Mulus.
Oh, tetap mulus. tanpa kesalahan. Terus tapi jadi masuk. Kenapa? Dia napasnya pendek-pendek kebanyakan wakaf. Oh, di situ pelan. Berarti di masohah kurangnya. Oh, iya. Terus? Di situ lagi tahun 2018 ketika di Medan sudah 4 tafsir bahasa Indonesia. Di situ namun disebut duka ya duka. Kenapa? Sedikit lagi masuk nomor 7. Oh, peringkat ke-7 sudah. 7, sedikit kena 6. Kenapa tuh? Nah, jadi Juan mikir, ternyata kesalahan ulun di Medan itu tafsir ulunnya kan ada berkarakter. Oh iya. Tafsirnya biranya ini maksudnya ini selesai. Sekedar menjelaskan. Ada berkembang kan, ada Itu aja. Ada pendekatan Ada khusus. pendekatan khusus. Nah, itu. Jadi itu dukanya sedikit lagi. Masuk. Asa ada yang bakalangan jangan Iya, aduh ya Janganlah ditunjuk. iya. Nah, jadi sukanya dari situ ulun belajar. Oh, ulun harus memberikan karakter gitu ya ulun. Kalau yang tadi yang napasnya pendek-pendek tadi belajarnya Itu apa? Garingnya sudah kalau dia. Oh, kalau dari situ ada belajarnya. Oh, bawa ini. Itu belajar Jepang tuh menjadi kesehatan. Jaga kesehatan. Iya. Memperbaiki wakaf. Iya. Kemudian 2020 setelah ulun perbaiki itu masuk 2020 di Padang. di Padang 82 itu situ ulun perbaikan ulun tafsirnya bil maksud ayah bil ayah ulun tafsirkan ayat ini dengan penjelasan Ayat lain. Iya. Kalau lihat nilai ternyata dia suka Jadi kayak itu yang dikehendaki oleh Dewan Hakim. Nah tapi di situ ulun ada kesalahan ngapalan jadi ulun seandainya bulus lah masuk di jurusan. Oh berarti harus berhebat ulang melanyari. Iya. Untuk gaya tafsir sudah ketemu nih, kayak ini. Ya, kalau bisa kita mau ada kutipan, ayat bil ayat, hanyar bil ra'yi. Nah, hanyar di 2022 belum perbaiki, hafalannya mulus, tafsirnya pun tahu. Di situ gongnya juara 1 ya kalah. Nah, dari situ kan berangkat dari duka, timbul semangat jadi suka. Iya. Disebut antara ini suka duka. Jadi sejarah perjalanan. Apa Fatimah lah. Pengalaman itu juga yang sekarang kan jadi Dewan Hakim nih di Kabupaten Nusa Tenggara ya kalah. Nah, pengalaman jadi Dewan Hakim tuh belajar dari pengalaman jadi peserta. Ya. Jadi yang diterapkan jadi Dewan Hakim sekarang pengalamannya kayak apa? Pengalaman yang diterapkan ketika jadi Dewan Hakim di Kabupaten. Karena kalau di nasional itu kan beda sudah penilaiannya ketat lah ya. Iya. Kalau di kabupatennya ada lebih longgar. Iya, kita menyesuaikan dengan situasi ya Allah. Jadi maksud lebih longgar itu adalah ketika penilaian itu ya jelas kelihatan sudah. Iya. Nilai itu jauh. Iya. Gap nilai itu jelas lah kalau di nasional kan 0,0 aja. Iya. Karena bagus berataan. Ngalih mencari celahnya Jadi nih. yang bisa ulun terapkan ketika jadi Dewan Hakim itu anak Jepang mengolah catatan. Jadi misalnya ini peserta nomor ini, apa nih kesalahannya nih? Iya. Ini catat ini. Ini jadi bahan Nina seandainya ternyata Dewan Hakim ini ada yang sama, yang lain sama. Oh dia berdasarkan catatan si anu kayak ini punya kah gitu. Jadi kan itu bisa jadi bahan berkembang. Iya. Jadi bahan rapat gitu, jadi bahan rapat. Jadi Dewan Hakim itu sebenarnya sangat-sangat perlu catatan. Perlu catatan. Ada awas sekedar mendengar, dinilai, udah. Semakin tinggi tarafnya wajib catatan. Iya. Jadi nah itulah harus ditulis. Misalnya kan kesalahannya apa aja nih? Hanya nibel berapa kali harus. Iya. Ada bawa yang sekedar dicoretan yang di. Iya di belangko penilaian kan. Ada catatan pribadi. Iya. Misalkan ada perbedaan Sidang pasti sidang Dewan Hakim. Karena saya kognitif tinggi benar maka. Kenapa nih ya kalau padahal catatannya ini. Nah, iya. Selain itu? Biasanya catatan itu adalah catatan yang di luar teknis penilaian tapi iya. Di luar teknis penilaian tapi mendukung. Nah, contohnya itu kayak gaya tafsir. Ini khusus di cabang tafsir nih. Ini. Walaupun kan tafsirnya kan sama, nah ada penilaian tersendiri cuma itu ini. Dari situ kan kita kalau mempertimbangkan. Iya. Misalnya ini birai, ini ada hadisnya, ada dalilnya. Sedangkan yang ini kadang. Kalau di tahfiz sih. Kalau yang di kabupaten ini ulun lebih banyak jumlah bel. Iya, itu udah pasti. Kemudian apabila memang bagus,
Fasaha berarti. Ya, wakaf ibtida. Wakaf ibtida itu perlu dijerat. Ini wakafnya apakah ada melewati wakaf yang wakaf aula, kalau misalnya ada al-waslu aulanya besar dipotongnya atau kayak Iya. Kalau penilaiannya ketat, Iya. itu kadang terpakai, kadang kada. Kalau di kabupaten ulun tidak terlalu terpakai, tambah bidang tajwid sendiri Ustaz, masih banyak yang apa ya, beratnya tuh kayak kada nilainya tuh jauh. Ini bagus tapi ini biasa aja kan, nyaman dari mendengar aja gitu sebut Iya, sudah tahu. Cuma perlu juga Bang tetap mencatat. Cuman karena ulun pengalaman di Kabupaten Hajar lah, hakim. Iya. Jadi kan belum lagi nih. Karena ada waktunya ke provinsi. Kalau ulun melihat yang di Tahfiz tuh ada juga lebih tambahan, itu biasanya irama mencatat. Bukan ulun masuk ke buat penilaian lagu dan suara, tapi ulun mencatat irama ini mau baca lagu ini. Jadinya tuh kan kayak berkarakter bunyinya itu bukan yang hafalan lepas anu seorang lah. Iya, lagu seorang. Ya ada ambilan, ini mirip lagu ini. Iya. Cuma jarang terpakai. Karena biasanya sudah jelas. Karena sudah jelas ini juara misalnya. Iya. Ini orangnya. Kelihatan. Dari hafalannya. Iya. Lain kan kayak di nasional itu memang ulun semalam yang di Medan tuh bel cuma sekali sudah terlempar ke nomor 15. Di nasional kan memang harus targetnya mulus ya Allah. Yang mulus tuh banyak, ada saya ikut. Iya, rata-rata mulus semua. 1, 5 wajib, 10, 20 itu sunnah muakkad. Mulus. Kalau di nasional. Jadi nasional tuh karena bel kayak aja masih kawal lah harapan. Kawa asal 2, suara bagus, lagu bagus. Kelebihannya di situ harusnya. Kalau nyat biasa aja, datar standar pulang ada harapan. Iya. Waktu itu nilainya tinggi 90 berapa ya? 95 kah? Jadi yang membawa ulun ini kan bukan pendamping tilawah. Iya benar. Wah, bisa masuknya. Iya 95 ya kan? Kalau nilai tilawah kan 95 tuh masuk. Masuk final itu. 99. Betul. 8 koma. Mana koma-komanya lagi ya? Tiba-tiba ternyata lewat pada prediksi. Itu di nasional. Kalau di kabupaten, kalau di cabang tahfiz masih kawa itu dia nih ala. Kada seketat itu. Iya. Itu kalau Dewan Hakim di kabupaten kan, kalau di provinsi kan Ustadz Tipzi jadi pelatih. Nah biasanya kayak apa nih manui peserta memberi, ibaratnya kan berdasarkan pengalaman seorang jadi peserta, biasanya memberi arahan kepada peserta yang dilatih waktu provinsi itu. Nah, apa yang biasanya dipesankan oleh Ustadz Tipzi kepada peserta-peserta yang dilatih? Jadi yang biasa ulun pesankan baik itu di tahfiz ataupun di tafsir, itu adalah tempo. Kenapa? Karena ulun melihat bila kita itu hafalannya lancar, menambah sekali, bingung di mana memiliki. Iya. Itu kalau kalajuan kah maksudnya? Bukan kalajuan, antar bacaan. Ini bacanya santai aja bang. Cuma laju antar ayat dengan ayat itu. Nah, jadi ulun lebih menekankan ini ulun lah. Amun tampil, jarak berpikir. Oh ada jeda. Ini ulun berkaca dari ulun sendiri. Berkaca dari ulun sendiri karena ulun ini bilanya tuntung membaca seayat lah, ulun mikir dulu ya kan semuanya. Paling kada ulun baca sampai pertengahan ayat berikutnya dalam hati, hanya ulun baca. Jadi ada waktu di situ. Ada waktu di situ. Dan ini adalah trik untuk menghadapi Dewan Hakim yang membel apabila 10 detik berdiam. Langsung kan ada peraturan kayaknya apa? Iya. Di provinsi Tamandak tidak bisa menyambung 10 detik maka langsung dibimbing. Nah, jadi kayak apa strateginya? Iya kayak ini dulu. Waktu antar tempo bacaan tuh dilewasi. Kenapa? Karena Dewan Hakim akan menghitung mulai satunya tuh kadang dari kita tuntung. Tapi dari perkiraan kita membaca. Misal ini, misalnya Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Nah, jadi ada jarak kan 2 atau 3 detik. Iya. Hanya dihitung 1, Oh. 2, 3, 1, 2, 3. Nah, lumayan bisa kita pikir. Oh. Misalnya, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ketahuan Diam satu mata ketahuan itu lagi berpikir. Jadi itu menyiasati supaya kada ketahuan bahwa itu berpikir. Ya. Itu biasa kebanyakan. Ya dulu tenang aja. Iya. Bilanya dibel lah tenang. Jangan terburu-buru hendak membaiki yang salah. Karena terburu-buru hendak membaiki yang salah akan mengakibatkan yang jujur jadi salah dia. Iya. Jadilah nah, Itu treknya. Itu trek-treknya. Itu untuk ditapes. Iya. Jadi dulu dengarkan dulu soalnya bujur-bujur. Nah. Kemudian deteksi ini surah apa? Di mana? Andaknya di mana gitu. Nah, kayak itu dulu. Jangan langsung habis dibacakan Dewan Hakim. Dewan Hakim aja langsung. Oh iya. Belum mikir. Iya. Pokoknya lancar bener bisa juga. Iya bisa. Malah kan supaya menghadapi kemungkinan seperti itu. Iya. Lancarnya silakan tuh masalahnya. Bilanya apa-apa ya resiko lah. Jadi aman. Kayaknya itu tuh yang mengakibatkan bahwa rancak kemendak sudah baca karena kada saat berpikir. Ya. Yang banyak terjadi. Bahkan kabupaten banyak kayak itu. Ngaju bacanya, tiba-tiba kemendak lu ketahuan benar. Blank langsung. Ini dua ketika BLT kasih dua lagi mikir. Iya. Kawan menyerang membela. Ada standarnya ya kalau. Apalagi yang lambat tadi. Nah, kawan ini kan Ini dasar galai. Iya, dasar bacaannya memang iya lambat. Itu di tahfiz. Kalau di tafsir lebih mengarah kepada gaya Jepang, gaya menjelaskan. Jadi ulun menjelaskan tafsirnya. Ambil aja gaya tahlile. Apa tuh? Gaya tahlile itu kan gaya berurutan. Tetapi apabila kita menemukan satu kalimat yang menarik, terjelas. Itu. Kalau di tafsir misalnya itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Nah, keraguan apa? Jadi itu yang dibahas. Kenapa tidak ada keraguan dalam Al-Quran? Ayatnya, korelasinya. Jadi kayak apa menjelaskan itu? Jadi bukan apa menjelaskan bahwasanya dalam Al-Quran ini tidak ada kerancuan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain ini ya. Dan seterusnya. Jadi harus dikupas, bisa dituntaskan makna itu. Dan itu yang disukai oleh para Dewan Hakim di sebagian. Yang pada beda-beda. Kalau teman yang terbaru tuh siapa ya? Kalau sekarang nih sistem penilaian tafsir lebih banyak ke apa? Maksudnya yang membuat nilai tinggi di tafsir tuh sekarang nih? Untuk tafsir lah. Tafsir itu kalau mau tafsirnya tinggi, hafalan harus lancar dulu. Pasti itu. Karena ini berdampak itu. Bila hafalan lancar, orang memberi nilai tinggi, walaupun kayak ya lancar tafsirnya. Oh, kayak itu. Kayak seakan-akan itulah. Iya. Menarik jadinya. Tapi bila sudah lancar, dia juga. Jadi istilahnya tuh harus memberi kesan di penampilan tahfiznya dulu. Itu wajib bilang nilai tafsir. Sekarang nih. Bilang kayak itu bang. Daya tariknya berarti di tahfiznya dulu. Apalagi sekarang pesertanya lah sudah yang muda-muda yang iya. hafalan yang lancar-lancar, persaingannya lumayan ketat di tafsir gitu. Yang habis yang bekas juara di 30 naikkan. Iya. Di hafalan dulu lah. Iya, berarti di hafalannya dulu. Ya, metode apa pendekatan tafsir tadi arahkan kemana kau membuka. Kalau memang kau mengarahkan ke ayat bil ayat, suruh ke situ. Kalau bisa ayat bil hadis, suruh ke situ. Atau pendekatan bahasa, suruh ke situ. Kalau ulun beri setuju pendekatan itu bahasa. Jadi ulun mengupas kayak tadi ulun mengupas apa hadis tadi itu pakai bahasa kan mengupas kenapa menggunakan ini karena ini. Iya. Nah contoh kan kayak ayat yang mengupas bahasa nih. Ada satu ayat atada'una ba'la wa tazaruna ahsanal khaliqin. Yalah. Surah Sad. Terus apa tuh? Jadi ulun tuh ketujuh
bukan makna jumale, bukan itu sudah yang sedikit nang apakah kamu akan menyembah kepada berhala Baal dan kalian meninggalkan pencipta. Jadi Allah rabbakum wa rabba abaikumul awalan yang kalau sambungannya. Jadi urung kupas tazarun. Ya, kalau kenapa tazarun bukan tadaun? Wada'aya da'u kan meninggalkan ini karena di kalimat wazara yazaru itu lah ada arti meninggalkan dan tidak peduli. Oh, Itu maksudnya beda. Jadi lebih jelas bukan ada beda ya lah. Kalau kita menghafalkan astaudiullah, aku menitipkan kepada Allah. Nah, jadi ketika menggunakan wada ayat da'u lah itu artinya kita membiarkan tapi kita tetap perhatian. Sok-sok cuek tapi perhatian. Jadi maksudnya nih kayak kita menghafal nih lah. Kita kan bacaannya kan Allahumma inni astauda'atuka menitipkan kepada engkau. Itu bukan berarti kita ya Allah ulun titip hafalan lawan pian nah karena belikan ulun menghafal ada kayak itu Bang, tapi kita tetap jujur aja. Jangan dikira itu sudah aman sudah. Iya. Kita mengarahnya seperti itu. Kenapa kalimatnya seperti ini? Kalau Watazarun kan apa? Watazarun kan membiarkan, meninggalkan sakakali itu kan artinya meninggalkan dasar kebutuhan. Ada manit. Itu dasar kehendak lawan Tuhan semesta alam itu dasar menyembah berhala. Itu yang apa pendekatan desa. Kenapa pakai ini? Kenapa Tuhan Allah menggunakan ini di Jadi itu yang difokuskan dibahas. Tapi setiap peserta tafsir nih khususnya beda-beda kan? Beda-beda. Cara menafsirkan. Cara menafsirkannya berarti sesuai dengan bakatnya lah. Iya sesuai. Mau kadang mengarahkan sama Mas itu Bang bisa kayak ini, bisa kayak ini, bisa kayak ini. Oh ada pilihan. Nah, ya tergantung ini fokusnya kemana? Ya. Iya. Yang ahli bahasa, ya berarti ke bahasa tadi. Atau hafalannya lah yang ke surah-surah lain kalau mengaitkannya. Iya. Berarti itu yang difokuskan, yang di apa ya? Dimati ya kan itulah. Oke. Untuk menggabung berdan bagus lagi. Iya itu mah paket lengkap. Yang juara satu nasional. Iya. Oke, tak ada kerasaan panjang banget pembahasan kita ya. Baik, terakhir nih. Tadi sudah lah tips yang sambil kuliah, sambil sekolah ya. Ada yang hendak disampaikan mungkin pesan mungkin para penghafal Al-Qur'an pemula dari rangkuman pembicaraan kita hari ini. Pesannya. Kalau ulun gak ada panjang lebar pesannya, ulun dari guru ulun juga. Nah ulun tadi ada yang lupa lah tersampaikan bahwa ulun tuh selama kuliah selain di ada Ustazah Ihsan, ulun selama libur kan kuliah misalnya liburnya lumayan panjang 3 bulan jadi ulun pernah juga 4 putaran ke negara ada guru muji. Iya. Jadi dan di pesan Sidin waktu itu ulun hendak pamit hendak balik ke Banjar pulang. Jadi Sidin pesannya peganglah Al-Quran dimanapun dan kapanpun, jangan engkau tinggalkan. Karena apabila Al-Quran itu dimenangkan, insya Allah urusan yang lain akan dimudahkan. Wah bagus banget ini quote-nya bagus banget nih. Bagi penontonnya jangan lupa dicatat nih. Yang pegang sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah berkat Al-Quran semuanya bisa bertemu beliau. Betul. Banyak benar keberkahannya. Banyak benar sesuatu yang ada terduga lah. Bahkan sekarang alhamdulillah sampai bisa masuk awal-awal kuliah di PKU mungkin dari Al-Quran padahal dari hafalan Al-Quran. Kawan ulun lulusan pondok, aliyah. Alhamdulillah ulun lulus di sana mungkin karena Al-Quran. Iya, karena hafalan Al-Quran. Dari kuliah di situ ulun bisa sekarang jadi penyuluh agama Islam. Iya, berawalnya dari keberkahan. Semuanya karena keberkahan Al-Quran. Mungkin jangan ada menghafal kayak Pak ulun. Iya. Apalagi dulu waktu aliyah tuh sempat kan ulun dulu pernah buat olimpiade sains nasional tuh sampai ke provinsi juga alhamdulillah. Cabang kimia waktu itu karena jurusan IPA sekolah. Waktu itu juara 2 di provinsi. Sampai ada beasiswa masuk farmasi.
Tapi ulun timbang-timbang kalau masuk farmasi ulun kalau hafalan ini yang ada kada tangan cari Iya. circle tadi berpengaruh Betul, benar. betul, Iya, betul. Makanya ulun memilih ke TKO. Jadi ulun cakap kada berkah Al-Qur'an nih kayak apakah mungkin Iya. ulun kayak umum lah. Iya, iya, iya. Umum lah mungkin di kesehatan kah kayak ulun di begawi kan. Ya itu aja pesan ulun. Kalau Ustaz Hifzi? Sama ya Pak. Jangan dong. Supaya ada yang beda, supaya ada tambahan ilmunya nih. Kalau ulun berpesannya tidak apa-apa jika kamu terjatuh. Yang penting adalah apa yang kamu lakukan setelah jatuh itu. Apakah kamu tetap menangis atau kamu bangkit dan berlari kembali? Wih. Ya ada penjelasannya lagi Kang atau stop sampai situ, silahkan tafsirkan masing-masing. Itu menggambarkan dari apa yang tadi ulun kisahkan. Iya, iya. Ketika kita gagal di satu bidang, tidak apa-apa. Iya. Kenali diri kita sendiri, kenali apa kekurangan kita, lalu usahakan tutupi kekurangan itu dengan kelebihan yang lain. Jadi untuk sekarang fokus saja dulu membangun diri, tidak usah memikirkan yang lain. Ketika kalian menghafal Al-Quran, fokus saja di situ, jangan memikirkan apalagi anak kawin, jodoh, karena nanti Al-Quran sendiri akan membimbingmu untuk kesana. Ya sudah jalan itu mengagungkan Al-Quran, dia akan yang menghadiahkan berbagai macam nikmat Allah kepada diri kita. Ya. Mungkin tadi bangun dulu diri kita, jangan hendak ini. Iya. Cuma seorang kada berusaha juga. Iya, ikhtiarnya kada sesuai lawan kehendak. Branding diri dulu lah Ya, branding diri dulu. Iya. Bahasa anak-anak itu. Sekarang branding. Apa seorang ini bisanya mungkinnya di mana unggulnya. Nabi Yusuf branding diri oleh ini Habibun Alim ya. Mencalon branding diri dulu. Ya. Memang Bidin ahli bagus. Iya. Bagus kita. Jadi jangan fokus pada kegagalan, jangan mundur ketika gagal, tidak apa-apa ketika kamu banting setir, tapi yang penting potensi diri kita gali. Iya. Udah cukup nih. Ada tambahan? Mungkin sudah panjang. Masya Allah. Ini 2 part nih. Iya nih kalau ditarusakan nih banyak lagi kisahnya nih, mungkin banyak lagi yang gak ada kita bahas ya Allah. Hari ini mungkin di podcast selanjutnya di kesempatan yang akan datang diundang lagi YouTube PT Karyadul Amin nih, Insya Allah. Baik teman-teman para subscriber dimanapun Anda berada, mungkin untuk podcast kali ini nih karena panjang banget nih kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kalau ada kesempatan kita akan undang lagi tentang tamu kita pada hari ini yang banyak benar membahasnya, seru benar padahal sekali dimulai tuh mengalir kisah yang luar biasa. Baik, semoga podcast kali ini sangat bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat bagi pian semua yang menonton podcast ini, dan mohon maaf jikalau dalam podcast kali ini banyak terdapat kesalahan dan kehilafan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.